Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. 3 perintah pertama. Allah memerintahkan untuk melakukan keadilan, berbuat ihsan dan melakukan silaturahim antar sesama. Keadilan dalam ayat ini kemudian disambung dengan ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan melakukan perbuatan yang terbaik. Ihsan itu akar kata dari ahsana yuhsinu ihsanan. Akar kata ha sin nun dalam kajian etimologi akar kata. Setiap kata yang terbentuk dari 3 fonem ha sin nun, apapun nanti bentuknya, kalimatnya, tasrifannya, maka mengacu kepada makna kebaikan yang disenangi. Kebaikan yang disenangi karena tujuan yang memang baik, itu namanya hasan, ahsan, ihsan. Sesuatu yang baik yang kita senangi, baik karena pandangan mata, bahwa itu memang baik, indah. Melihat pemandangan, mata melihat pemandangan itu baik, indah, maka disebut dengan husnul nazar, husnul manzar, pandangan yang indah, penglihatan yang baik. Maka kata-katanya hasan, husnul an-nazar, husnul manzar, baik penglihatan. Melihat orang bungas, orang cantik, husnul wajhi, baik karena mata memandang baik, husn, hasanah, hasunah. Baik dalam pendengaran, bila kita mendengar suara yang baik, yang indah, maka biasa disebut dengan husnul saut, baik suara. Ada orang ajan baik, ajannya, lagunya baik, tepat makhrajnya, hurufnya, panjang pendeknya, maka disebut dengan husnul saut. Husnul adzan, ajannya baik, suaranya indah. Orang mengaji baik suara, husnul saut. Maka biasa ada orang membaca Quran tiba-tiba baik, maka mustamik, para pendengar biasa mengatakan ahsanta, baik. Itulah kata-kata hasan, artinya baik. Kebaikan itu karena disenangi dan karena memang mengandung tujuan yang baik. Baik dalam akal logika, baik juga. Tidak ada akal yang menolak bahwa itu baik dan kebaikan. Siapa yang menolak kalau surga itu indah? Tidak ada. Semua orang berharap, karena memang kita tahu bahwa surga itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Akal manapun pasti menerima, karena surga gambaran kenikmatan. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau hasanah, kebaikan. Apa kebaikan dunia? Kebaikan dunia adalah kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, kebahagiaan akhirat. Apa itu? Surga. Maka namanya hasan, hasanah. Maka itulah pengertian dari kata-kata hasan. Akar kata ha sin nun, kebaikan yang memang diinginkan, kebaikan yang memang disenangi dan mengandung kebaikan secara melekat di dalamnya. Ya rahimakumullah, maka ihsan, hasan itu adalah kebaikan yang memang disenangi kalau kita lakukan dan secara hakiki melekat kebaikan itu padanya. Lalu yang kedua, Hasan, ahsan, ihsan itu memang mengandung tingkatan. Jadi kebaikan itu bertingkat.
Kalau hasan itu baik setara. Bila orang melakukan kebaikan, konsepnya balas dengan kebaikan yang setara, yang sama, itu hasan. Makanya di Quran, idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang memberi salam, maka di kalimat terakhir dikatakan aw rudduha, maka balas salam dengan salam yang sama, yang setara. Jadi bila orang mengucapkan salam, assalamualaikum, jawab dengan jawaban yang sama, yang setara, waalaikumsalam. Awrudduha, balas dengan yang setara. Atau fahayyu bi ahsana minha, atau lebihi. Jadi orang berucap assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya ahsan. Fahayyu bi ahsana minha, maka jawab salam orang itu dengan jawaban yang lebih dari apa yang diucapkan kepada kita. Ini namanya ahsan. Berarti hasan itu baik, ahsan lebih baik. Lalu ada yang ketiga yang disebut dengan ihsan, terbaik dari yang lebih baik. Nah, ini hebat lagi nih. Jadi kalau hasan itu artinya membalas salam orang dengan salam yang sama. Orang assalamualaikum, kita waalaikumsalam. Orang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ahsan. Tapi munkawa, sebelum orang mengucapkan salam, ucapkan berdahulu. Itu namanya ihsan. Jangan menunggu orang mengucap salam. Ini tingkatan yang terbaik di antara yang lebih baik. Minta jual, mau ada orang minta duit, mintalah duit sumbangan. Berapa? 5.000. Beri 5.000. Hasan. Kita berbuat baik setara dengan yang diminta. 5.000, beri 5.000. Tapi bila orang minta 5.000, beri 10.000 atau 20.000, itu namanya ahsan, lebih daripada yang diminta. Tapi munkawa, beri hak orang sebelum orang meminta, itu namanya ihsan. Nah, itu paling tidak ada tingkatan hak dalam pengertian hasan, ahsan, ihsan. Iya. Ibu-ibu di rumah memasak kan gitu juga. Orang memberi gangan share bening, ya balas share bening, berarti setara itu kan. Tetangga sebelah balas dengan gulai kambing, berarti lebih baik tuh. Tapi kawan, jangan hak orang menunggu memberi baru nyawa memberi juga. Beri dulu. Jadi mau memasak ujar Nabi itu banyak ya, kuahnya, sayur mayurnya. Untuk apa beri tetangga di sebelah? Cuma ada juga yang akal, berpolitik juga. Tahun tetangga sebelah nih, mau olah gulai kambing nih, kambing guling. Wah, ketika itu beri duluan, gitu. Beri juga kering ke sebelah dengan harapan balik nanti gulai kambing, karena tahu di sebelah orang lagi memasak gulai kambing. Itu namanya politik dapur. Tahu juga rupanya berpolitik supaya dapat balasan. Jadi politik balas beri, ya. Tapi intinya ya kita beri kalau bisa lebih dari apa yang ada. Jazakumullah. Lalu yang ketiga, bahwa hasan, ahsan, ihsan, terutama ihsan itu kebaikan itu melekat pada wujudnya, pada apa yang ada.
Itu sebabnya manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang terbaik di antara yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang bentuknya itu adalah terbaik dari yang baik. Bukankah manusia lebih baik ketimbang binatang? Di mana lebihnya? Manusia punya fisik jasmani rohani sama, binatang juga punya fisik jasmani rohani sama. Binatang punya nafsu, manusia punya nafsu juga. Bahkan lebih besar nafsu manusia ketimbang nafsu binatang. Binatang nafsunya habis makan kenyang berhenti. Manusia biar sudah kenyang tidak lagi. Peribahasa ada sampai ke tenggorokan masih hendak lagi. Nafsu manusia. Binatang punya nafsu, manusia punya nafsu. Tapi binatang tidak punya akal. Manusia punya akal, itulah lebihnya. Kelebihan itulah yang membedakan dia sebagai makhluk yang terbaik di antara binatang. Dan karena akal itulah sebagai kelebihan manusia, maka manusia punya beban taklif keagamaan, wajib kita mendapatkan kewajiban. Bukankah kewajiban kita beramal, kewajiban kita sholat, puasa, zakat, haji, kalau orang punya akal? Akalnya akal waras. Karena belum wajib, karena akal belum sempurna. Sudah mumayyiz, tamyiz, balik, baru kena kewajiban. Wajib sholat, puasa, zakat, haji. Orang tua kalau akalnya waras wajib, tapi orang tua umurnya lanjut, akalnya tidak waras, hilang kewajiban. Karena beban taklif berada pada akal yang berfungsi dengan baik pada seseorang. Akalnya. Orang gila tidak wajib sholat, puasa, zakat, berhaji. Sekendaknya aja kan, namanya gila. Jadi mau kita hendak mendapatkan kewajiban apa-apa, berarti ya gila tuh. Tapi dikawal juga pura-pura gila yang, oh ini banyak tuh Pak kasus orang pura-pura gila supaya lepas hukuman. Lain bisa, gila tuh bisa dibuat-buat. Pura-pura gila tetap bunyi Allah, bunyi malaikat kita wajib. Kau pura-pura gila mah tuh kan. Jamaah rahimakumullah. Dalam fikih memang selain orang gila, akal itu tidak waras, termasuk tidak berfungsi akal orang tidur, tidak mendapatkan kewajiban. Orang tidur kan hilang kesadaran, akal berarti tidak berfungsi. Jadi orang ketiduran, subuh ketiduran, wajib sholat, hanya ketiduran. Tapi kalau soal sholat, yang Nabi sudah bangun, wajib kerjakan lah. Jangan juga ditinggalkan, dah telanjur. Biar Nabi ma'afatakum, apa yang terlambat yang kita tinggalkan dari sholat, tapi yang sudah bangun, kerjakan. Biar pada jam 8, jam 9, bunyi orang, berduha kita tuh ya, iya, padahal subuh yang dikerjakan karena subuh tadi ketiduran. Orang yang tidur akalnya tidak berfungsi, maka tidak mendapat beban kewajiban pada saat itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi manusia makhluk yang baik, yang terbaik karena punya kelebihan akal. Dan terbaik dibanding dengan malaikat. Malaikat punya akal, malaikat punya akal, karena itu malaikat pun mendapat beban kewajiban taat kepada Allah. Malaikat sama dengan kita, punya akal juga malaikat itu. Makanya dengan dasar akal itulah dia mendapatkan kewajiban, tapi malaikat itu tidak pernah maksiat di hadapan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu malaikat.
Kenapa tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah? Karena malaikat dibekali akal tapi tidak diberi nafsu. Disitulah kelebihan manusia. Kenapa? Manusia diberi nafsu. Selain akal pikiran, juga diberi nafsu. Dengan akal bisa taat kepada Allah, tapi dengan nafsu itu yang membuat kita menjadi maksiat kepada Allah. Maka sumber kemaksiatan ialah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya kemarin kita katakan keadilan kepada diri sendiri adalah saat kita bisa mengekang hawa nafsu agar tidak menimbulkan kejahatan. Adil kita. Ya rahimakumullah. Jadi hasan, ahsan, ihsan itu kebaikan yang melekat. Dan manusia simbol ciptaan Allah yang paling baik, yang melekat kebaikan itu padanya. Maka manusia adalah makhluk yang baik dan terbaik. Tidak ada manusia yang jahat dari segi hakikatnya. Makanya orang lahir statusnya baik. Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir, anak bayi yang lahir itu baik, suci, bersih. Jadi manusia itu hakikatnya baik. Kalau manusia kemudian menjadi tidak baik, itu karena tadi manusia ada nafsu, hawa nafsu yang tidak terkendali, yang mengarahkan dia mengerjakan apa yang Allah larang. Jadi tidak ada manusia jahat. Manusia itu baik. Kenapa dia bisa jahat? Karena dia tidak memanfaatkan kebaikannya dengan akalnya. Dia memilih hawa nafsu dan itu yang membuat dia jatuh pada kejahatan. Jamaah yang bertemu. Lalu yang terakhir, hasan, ahsan, ihsan, terutama ihsan itu dipahami sebagai al-mukammilah, penyempurna. Itu sebabnya kata-kata ihsan itu adalah setelah kata-kata adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan itu setelah kata-kata adil. Maka posisi ihsan itu mukammilatun, dia penyempurna. Yang tidak sempurna apa yang terdahulu kalau tidak dilakukan. Orang adil belum sempurna keadilannya kalau belum melakukan kebaikan yang lebih dari yang semestinya. Pada zaman Khalifah Ja'far al-Mansur, pada kekhalifahan Bani Abbasiyah, ada seorang pekerja yang bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban, tapi kemudian diadukan ke khalifah. Terjadilah kemudian argumentasi dan pekerja tadi menang dengan argumentasi. Alasannya, aku udah bekerja baik kok, jadwal bekerja ada saya taati, jam 8 pulang jam 4 sore bekerja, dari segi waktu adil, mengerjakan apa yang menjadi tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi sudah. Tapi orang lain mengatakan, ya Amirul Mukminin, betul dia itu sudah adil dengan pekerjaan dia, tapi dia belum melakukan kebaikan. Belum melakukan kebaikan. Di mana belum melakukan kebaikannya? Dia bekerja bagaikan robot. Iya, tapi belum melakukan kebaikan karena dia seakan-akan bekerja sendiri tanpa melihat, memperhatikan orang lain yang ada di sekitarnya.
Ya rahimakumullah, bukankah sekarang orang bekerja dalam bilik-bilik yang tersekat, terdinding, seakan-akan kita hidup sendiri, bekerja sorangan, sibuk dengan komputer di hadapan, nggak tahu di sebelah itu siapa, macam apa, bagaimana. Ini yang pada masa Khalifah Ja'far al-Mansur kemudian dianggap orang ini perlu dipecat. Ini pada zaman Khalifah al-Mansur, bujur saja dia melakukan keadilan dengan pekerjaannya, baik sudah sesuai dengan tupoksi. Tapi ada sisi lain, dia kehilangan nilai kebersamaan dan kemanusiaan yang baik. Orang bagaikan robot bekerja secara mandiri sendiri-sendiri dalam sekat dalam ruang kamar yang tersembunyi. Apalagi wayahi dunia bukan lagi dunia nyata, tapi sudah dunia maya. Orang bisa bekerja di rumah, di kamar, di ruang tidur masing-masing tanpa harus ketemu. Tapi nilai kebersamaan dan kemanusiaan hilang. Itu yang kata Al-Mansur, kau tidak mendapatkan ihsan dalam keadilanmu. Sebagai pegawai pekerja, kau kupecat, bayangkan. Ini pada zaman Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah.